Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'il fadli wal judi wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidil gharil muhajjalin wa qaidil mujahidin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas semua limpahan karunia dan nikmat-Nya, di antaranya berupa taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufiknya kita diberikan kemudahan-kemudahan, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan setiap ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita mampu dilangkahkan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kemampuan melaksanakan salat subuh secara berjamaah, ini semata-mata karena pertolongan, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena telinga kita mendengar. Semuanya adalah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat ini dengan kita berusaha istiqomah melaksanakan setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan seorang mukmin adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip di dalam hidup kita adalah labbaik Allahumma labbaik. Adalah kita senantiasa memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya senantiasa mengingatkan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka setiap Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan berbagai macam kondisi. Ketika kita sedang berjualan, Allah memanggil kita bagaimana kita agar jujur, bagaimana kita agar memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bekerja dimanapun dalam kondisi apapun, hakikatnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Kita adalah menyeru, Allah menyeru kita, dan kita senantiasa berusaha memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salat berta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berada di dalam sunnah-sunnahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita berharap kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada satu tempat yang Allah muliakan, pada satu momen yang penuh berkah. Setelah kita menjalankan salat subuh secara berjamaah, kita jihad bersama mengisi waktu kita untuk sama-sama kembali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini masih di hari terakhir nggih.
hari tasyrik yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa-doa kita dan Allah memberikan ijabah terhadap doa-doa kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan topik pembahasan kita masih tentang metode Nabi di dalam mendidik atau bagaimana kita menjadi orang tua. Kemarin pembahasan kita sudah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang satu rumusan, ya, kurikulum yang harus kita gunakan di dalam mendidik, terutama pendidikan yang kadang-kadang tidak tersentuh dengan kurikulum, tidak punya panduan, tidak memiliki silabus, yaitu adalah pendidikan di rumah. Maka untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin sebagai orang tua hanya berserah diri. Rasanya masih kurang hari ini kalau melihat kondisi pendidikan kita, ya. Melihat kondisi pendidikan kita yang sudah dibuat turun-temurun sampai hari ini, kita masih merasa bahwasannya masih banyak kekurangan, ya. Maka untuk itu ketika rumah itu memiliki panduan yang benar, rumah itu mempunyai silabus yang tepat, ya. Hadir di rumah adalah pendidik yang hebat. Maka rumah itu sebenarnya adalah madrasatul ula. Rumah itu adalah merupakan tempat pendidikan yang utama. Ya, bahkan kalau ditanya pendidikan yang mendasari anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat, maka tidak lepas dari yang namanya rumah. Karena sering sekali kita melihat, ya, bahkan mendengar ketika sebuah keluarga diawali dari pendidikan yang baik, ya, pola didik yang baik yang diberikan oleh ayah, yang diberikan oleh ibu, sekalipun dia mungkin sekolahnya hanya homeschooling, ya, sekolahnya mungkin serba terbatas, bahkan sekolahnya sekalipun mungkin di alam, interaksinya dengan alat-alat yang tidak canggih, tetapi karena pondasi pendidikan yang kuat yang diberikan oleh bapak ibu, ya, lingkungan rumah yang baik, maka pastilah anak tersebut akan tumbuh dengan baik pula. Inilah mengapa ketika kita berdoa, ya, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita di dalam berdoa, bahkan termasuk doa yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada satu susunan doa, ya. Sebelum kita meminta dzurriyyah, sebelum kita meminta keturunan, ya, meminta keturunan yang soleh dan solehah, maka redaksi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mendahulukan, ya, kalimat azwajina, ya, kalimat Rabbana hablana min azwajina. Ketika kita meminta keturunan dzurriyyah yang baik, maka yang pertama yang harus kita perbaiki adalah min azwajina. Siapa? Adalah pasangan-pasangan kita. Maka kenapa kalimat azwajina ini didahulukan? Ya, ini menunjukkan bahwasannya perang pasangan ibu bapak, ya, tidak akan melahirkan dzurriyyah yang baik, melainkan bapak ibunya adalah bapak ibu yang soleh dan soleh. Tidak akan lahir generasi yang hebat, melainkan bapak dan ibunya adalah bapak ibu yang hebat. Maka bahasa Al-Quran ini penuh dengan hikmah, ya. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah berikan kepada kami pasangan-pasangan baik. Ketika diucapkan oleh seorang bapak, maka dia sesungguhnya meminta pasangan yang baik. Atau seorang laki-laki sebelum dia menikah, dia senantiasa memanjatkan doa Rabbana hablana min azwajina, sesungguhnya dia sedang meminta kepada Allah akan diberikan pasangan calon istri yang salihah.
Begitu juga ketika seorang wanita sebelum dia menikah dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah pasangan, berarti sesungguhnya wanita tersebut sedang meminta kepada Allah seorang laki-laki yang baik. Maka ketika seorang bapak mengucapkan doa ini, sesungguhnya dia sedang meminta agar istrinya, ya, istri yang salehah. Maka barulah, ya, wa dzurriyyatina, akan lahir dzurriyyah yang baik, keturunan yang baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Hakim, "Ma nahala walidun waladahu afdal min adabin hasan." Pendidikan yang terbaik, ya, yang diberikan oleh pasangan yang baik, ya, dari bapak dan ibu, dari bapak dan seorang ibu yang baik, ya, yang mereka berikan bukanlah harta, ya, bukanlah harta, bukanlah materi, tapi Nabi SAW mengatakan tidak ada pemberian yang lebih utama, yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya, melainkan adab yang baik, ya, pendidikan yang baik, bagaimana pola asuh yang baik, bagaimana pendidikan yang terbaik yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sebagai fokus kurikulum kita yang menjadi renungan kita di dalam mendidik, khususnya adalah di rumah kita, ya. Maka harus lahir adalah rumah yang di dalamnya memperhatikan betul, ya, bahwasanya yang utama bagi seorang ayah, bagi seorang ibu, bagi orang tua yang harus diberikan adalah pendidikan yang baik, yaitu pendidikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik. Seperti mana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 9, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Yang harus kita garis bawahi di dalam mendidik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah rasa khawatir, rasa takut. Ya, kita ulang kembali. Bahwasan yang harus kita kedepankan di dalam mendidik anak bagi orang tua adalah perasaan khawatir dan takut. Walaupun kemarin disampaikan orang tuanya sarjana, orang tuanya mungkin sudah S3, ya. Dia seorang ahli pendidikan. Dia merasa pede dengan gelarnya, dengan titelnya, sehingga dia abai, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan prinsip di dalam kita memberikan pendidikan anak itu harus senantiasa diawali dengan rasa khawatir, ya, rasa cemas, yang akhirnya akan melahirkan kehati-hatian. Yang sering kita khawatirkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkadang yang kita khawatirkan itu tentang anak-anak kita adalah bagaimana kondisi anak kita nanti, ya, setelah kematian kita, setelah kita mungkin sudah wafat. Bagaimana anak saya nanti mungkin hidup seperti apa? Dia nanti bekerja sebagai apa? Nanti dia punya apa? Nanti dia bisa apa? Dia bisa hidup atau tidak? Ini kadang-kadang yang lebih kita khawatirkan daripada bagaimana nanti anak saya, ya. Apakah dia tetap sholat? Apakah anak kita masih setia dengan agamanya? Apakah anak kita masih setia dengan syariat-syariatnya? Apakah anak kita masih tunduk dengan syariat Allah, masih percaya kepada nabinya? Ya, kadang kita lebih mengkhawatirkan tentang bagaimana kehidupan anak-anak kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari ayat ini banyak pelajaran. Ya. Ada satu kisah yang sering terulang, yang sering disampaikan. Ya. Suatu hari Khalifah Ja'far al-Mansur, ini adalah khalifah yang kedua dari Bani Abbasiyah,
dari Bani Abbasiyah. Ketika dia dilantik menjadi seorang khalifah, menjadi seorang Amirul Mukminin, ya, setelah menggantikan kakaknya, dia adalah khalifah yang kedua. Termasuk dia pendiri kekhilafahan Abbasiyah, kurang lebih 20 tahun lebih, ya, dia menjabat sebagai khalifah. Maka di antara kebiasaan khalifah Amirul Mukminin ini, dia adalah mendatangkan orang-orang yang berilmu, mendatangkan para ulama untuk memberikan nasihat. Ya. Maka yang datang pada waktu itu adalah Muqatil bin Sulaiman bin Bashir al-Balkhi. Ya. Muqatil ini adalah seorang ahli tafsir. Pada zamannya beliau sangat terkenal. Seorang alim. Dia mengumpulkan antara dirayah dan riwayah. Ya. Ini adalah Muqatil. Dia datang kepada Khalifah Al-Mansur. Maka Khalifah Al-Mansur berkata, "Ya Muqatil izni." Wahai Muqatil, berilah aku nasihat. Ya. Jadi waktu itu zaman dulu yang pertama dipanggil ke istana itu bukan para pejabatnya, ya, tapi yang diundang adalah para ahli ilmu. Maka Amirul Mukminin Al-Mansur berkata, "Ya Muqatil izni." Wahai Muqatil, berilah aku nasihat. Ya. Lalu Muqatil bin Sulaiman dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, hal a'idzuka bima asma'u au bima ra'aitu." Ini bedanya orang hebat, ya. Ketika diminta untuk memberikan nasihat, maka Muqatil bin Sulaiman ini dia balik bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku akan memberimu nasihat apa yang aku dengar atau apa yang aku lihat." Ya. Maka Al-Mansur berkata, "Idzni bima ru'ait." Ya, berilah aku nasihat dengan apa yang kau lihat. Ya. Ini bedanya ahli ilmu. Aku memberi nasihat kepadamu apa yang aku dengar, apa yang aku lihat. Karena sesuatu yang sering masuk ke dalam telinga kita belum tentu kebenarannya. Ya, apa yang masuk ke dalam telinga kita kadang-kadang belum tentu kenyataannya. Tapi sesuatu yang kita lihat, yang kita saksikan, ya, itulah yang menjadi kebenaran. Maka ketika diminta nasihat ini, ya, Muqatil memberikan nasihat, akhirnya apa yang dia lihat seperti mana yang diminta oleh Al-Mansur. Maka beliau berkata, "Ya Amirul Mukminin, inna Umar ibn al-Aziz minal Ummawi." Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz dari generasi Bani Umawi, dari generasi Bani Umayyah. Kita kenal Umar bin Abdul Aziz, ya, dikenal sebagai sebutan khalifah yang kelima. Dengan waktu yang singkat, 2 tahun lebih beliau menjadi khalifah, ya. Beliau begitu menjaga amanahnya, ya. Beliau yang sangat adil. Bagaimana dia mengelola negara dengan sebaik-baiknya, dia sangat hati-hati dengan hartanya. Bahkan disebutkan, kata Muqatil, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz ketika wafatnya dia meninggalkan 11 putra putri. Ya, meninggalkan 11 keturunan, 11 anak-anaknya. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya meninggalkan warisan, ya, hanya 18 dinar. Seorang khalifah, seorang Amirul Mukminin ketika wafat, ya, Umar bin Abdul Aziz hanya meninggalkan 18 dinar. 1 dinar sekarang berapa, Pak? Kalau dihitung, ya, mungkin dinar sekarang sekitar, dinar emas ini sekitar 3 juta, Pak. Ya, berarti kali berapa? 18, sekitar 57. Ya, sekitar 57 juta. Seorang khalifah bisa dibayangkan, Pak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia meninggalkan untuk 11 putranya, hanya meninggalkan harta yang begitu sedikit. Hanya 18 dinar. Kalau dirufiahkan sekarang mungkin sekitar 57 juta.
Ketika wafatnya, 5 dinar digunakan untuk membelikan kain kafan dan 4 dinar digunakan untuk dibelikan kubur. Jadi 9 dinar itu digunakan untuk pemulasaraan jenazah. Tinggal berapa dinar, Pak? Tinggal 9 dinar. Allahu Akbar. Yang 9 dinar ini baru dibagikan kepada 11 putranya. 9 kali 3 juta 27 dibagi 11, kira-kira berapa, Pak? 27 juta dibagi 11, kurang lebih 2.405.000 mungkin ya, 2.450.000-an lah. Bayangkan, setiap anak dari anaknya Umar ibnul Aziz, seorang khalifah, dia meninggalkan bagian dari harta yang beliau tinggalkan untuk anak-anaknya hanya berapa, Pak? Hanya 2.400.000. Kira-kira uang sekarang, beli handphone saja mungkin handphone yang biasa. Untuk beli kendaraan mungkin untuk beli sepeda listrik saja nggak cukup. Ya. Dan dalam waktu yang sama, ya, Sulaiman Muqatil bin Sulaiman mengatakan, dan begitu juga ada seorang khalifah dari Bani Umayyah namanya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Ini berarti khalifah setelah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dia meninggalkan untuk setiap anaknya sama, dia meninggalkan 12 anak. Ini bedanya Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Dia meninggalkan 11 putra sama. Dan dia meninggalkan setiap anak alf dinar. 1.000 dinar. Berarti miliun dinar. Dia meninggalkan setiap anak 1 juta dinar. Ini bedanya Umar bin Abdul Aziz dengan kesederhanaannya. Dia khalifah yang adil. Sementara Hisham bin Abdul Malik, seorang khalifah yang begitu kaya raya, dia meninggalkan setiap anak berapa, Pak? 1 juta dinar. Belum termasuk itu baru cash. Belum tanah di mana-mana, mungkin gedung di mana-mana ya. Setiap anak meninggalkan 1, ya, berarti kurang lebih 1 juta dinar kali 3.000, berarti sudah 12 angkanya ya, Pak. Berarti sudah hampir 3 triliun gitu ya, Masya Allah. Lalu kata Muqatil, dia mengatakan, dalam waktu yang sama waqad ra'aitu, dan aku menyaksikan sendiri salah satu dari anak keturunan Umar ibnul Aziz, ya, ketika datang perintah untuk infak di jalan Allah, aku melihat di antara anak Umar bin Abdul Aziz, dia berinfak di jalan Allah dengan 100 kuda perang dengan seluruh tunggangannya. Dia menginfakkan 100.000 kuda perang berikut dengan apa yang ada di tunggangannya. Kira-kira kuda perang harganya berapa, Pak? Bukan kuda delman ya. Ini kuda perang. Dia melihat dengan matanya sendiri. Muqatil mengatakan, aku melihat salah satu di antara keturunan putranya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dia berinfak di jalan Allah, mengeluarkan hartanya dengan 100 kuda perang. Sementara aku melihat, ya, salah satu anak dari Hisham bin Abdul Malik, dia sedang mengemis-ngemis di pasar yang ada di Baghdad. Allahu Akbar. Padahal ditinggalkan berapa? Ya, sekian juta dinar. Allahu Akbar. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Umar bin Abdul Aziz ketika ditanya, apa yang engkau tinggalkan bagi anak-anakmu? Maka dia menjawab, aku tinggalkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mereka, ya, mereka anak-anak yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga mereka. Dan kalau mereka tidak saleh, maka aku tidak bisa menjaga mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diantara yang harus kita khawatirkan, bukanlah, ya, mereka yang lemah dari materi, bukanlah anak-anak yang tidak punya
materi, akan tetapi yang kita khawatirkan adalah kita meninggalkan mereka generasi yang lemah. Kemarin kita sudah tandai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita khawatirkan adalah lemah ad-da'fu, ya, adalah mereka lemah di dalam mental, lemah di dalam psikis mereka, itu yang lebih kita khawatirkan daripada lemah secara materi atau lemah secara fisik. Ya, mereka nggak punya apa-apa, kita mungkin meninggalkan hanya rumah sepetak, ya, kendaraan butut, tapi kita tinggalkan mereka pendidikan yang baik, pola didik yang baik, ya. Maka insya Allah ketika mereka anak-anak yang saleh, anak-anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaga mereka. Karena hakikatnya dunia ini sudah ada jaminan pasti. Materi yang kita dapatkan, rizki itu sudah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang sudah dijamin, ya. Ketika harta itu, ya, harta itu tidak akan Allah Subhanahu wa taala kurangi sedikit pun. Bahkan kematian seseorang walaupun hanya 1 gelas air minum itu menjadi jatah hidupnya, maka Allah tidak akan wafatkan sampai orang tersebut meminum, ya, 1 gelas tersebut. Kemarin lagi ramai mungkin tentang yang kapal selam yang Atlantik, ya, di kedalaman berapa kilometer bisa meledak, ya. Maka itulah kematian, ya. Artinya wasilah dia harus mengeluarkan duit banyak, harus menyewa, ya, sampai dia masuk ke dalam lautan, itulah takdir kematiannya, harus berada di dalam dasar lautan. Ya. Dia harus menyewa, bayar, itu kan orang-orang kaya kan yang bisa masuk untuk melihat bekas pesawat ya, Titanic gitu ya. Itulah takdirnya, ya. Karena takdirnya harus mati di dalam lautan, ya, dia harus menyewa, harus menyelam ke dalam lautan, yang akhirnya Allah matikan mereka. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita pahami, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita khawatirkan, dasar kita di dalam mendidik senantiasa khawatir, takut, adalah kita meninggalkan generasi dzurriyyatan di'afan, adalah generasi yang lemah, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah jelaskan dari sisi kacamata pendidikan hari ini, di antara yang harus kita khawatirkan meninggalkan generasi yang lemah, ya. Yang pertama ditandai generasi yang lemah itu adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah, ya. Lemah menghadapi kesulitan. Ini termasuk yang harus kita hati-hati, harus kita waspadai, meninggalkan generasi yang mereka itu lemah di dalam menghadapi kesulitan hidup. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, hakikatnya yang menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang lemah, ya, adalah karena pola didik orang tua. Mereka tidak mau menanggung risiko, ya. Mereka khawatir, mereka takut untuk berbuat sesuatu, dia takut. Akhirnya menjadikan dia tidak berani mencoba. Ya, itu karena kadang-kadang pola didik kita yang senantiasa yang membuat mereka akhirnya senantiasa takut dan khawatir. Mencoba ini khawatir, mencoba ini takut, ya. Yang kedua adalah ad-dha'fu 'ala syahwat. Lemah dalam menghadapi ujian syahwat. Ya. Inilah yang menjadi PR besar kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kita tidak mampu menghadapi godaan-godaan syahwat. Ya. Maka bagaimana kita mendidik mereka anak-anak yang tangguh, kuat, seperti bagaimana Yakub alaihissalam mendidik putranya Yusuf ketika di hadapannya ada godaan syahwat yang begitu kuat. Ketika Zulaikha menggoda, ketika Zulaikha betul-betul, ya, membuat Nabi Yusuf alaihissalam dalam suasana dia juga mungkin tidak bisa banyak berbuat. Ketika sudah pintu-pintu ditutup, bahkan disebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf pun tertarik kepada siapa? Zulaikha. Apalagi Zulaikha sudah memendam lama
ya kepada Yusuf alaihissalam walaupun anak angkatnya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan falawla an ra'a burhana rabbi, seandainya Yusuf alaihissalam tidak melihat burhan, tidak melihat tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka berdua terjerumus ke dalam dosa. Di antara ahli tafsir menyebutkan burhan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Yusuf alaihissalam di saat terjepit, di saat dalam kondisi, ya, yang begitu sulit. Syahwat sudah memuncak, ya, sudah terkondisikan. Ini ujian syahwat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan wajah sosok ayahnya Yakub alaihissalam, ya. Maka Nabi Yakub seakan-akan mengatakan, jangan kau lakukan wahai Yusuf, tinggalkan wahai Yusuf. Dia seolah-olah melihat wajah ayahnya, ditampakkan wajah ayahnya di depan Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam dia terlepas dari perbuatan tersebut. Dia menjauh dari siapa? Dari Zulaikha, dan dia lari. Yang akhirnya diambillah, ya, disobek bagian belakang. Yang sampai akhirnya pengadilan dinyatakan bahwasannya siapa yang salah? Tetap Yusuf. Ya. Karena perempuan itu selalu benar gitu. Itu mungkin rumusnya sampai hari ini gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan sebagian ulama tafsir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok wajah ayah. Maka ada satu pelajaran penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mendidik itu peran seorang ayah memegang peran yang sangat penting. Ya, nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak itu harusnya menghujam di dalam dada mereka. Sehingga kapanpun, di saat kondisi apapun, ketika dia akan berbuat sesuatu yang buruk, dia teringat pesan ayahnya. Ya, aduh, ya, ketika dia akan berbuat apa, ingat ayahnya, ingat pesan ayahnya. Ini yang harusnya, ya, kita jadikan pesan nasihat bagi anak itu adalah nasihat yang senantiasa diingat oleh anak. Ya, maka tentu ada caranya. Kenapa hari ini bagi nasihat-nasihat kita, nasihat-nasihat dari orang tua, wejangan dari orang tua, Masya Allah, ya, begitu sulit kadang-kadang diterima oleh anak-anak kita. Banyak yang mengeluh, mungkin saya sudah berapa kali nasihati, sudah berapa kali saya memberikan arahan, tapi ya Allah sulit sekali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peran kita bagaimana menjadikan sosok orang tua, ya, sosok kita di hadapan anak adalah sosok yang memang senantiasa diingat oleh anak-anak kita. Kita sepakat, ya, bahwasanya orang tua yang terbaik bagi kita hari ini adalah orang tua kita yang sudah ada ataupun yang sudah meninggal dunia, dengan segala kebaikannya. Kalau hari ini kita mengingat sosok ayah kita, masih ingat sosok ibu kita yang begitu baik, berarti mereka sudah berhasil mendidik kita. Sehingga kita tidak lepas senantiasa mendoakan di dalam setiap waktu sholat kita, minimal mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Tapi kalau seandainya hari ini kita sudah mulai melupakan orang tua, sudah gak ingat sosok, ya, kita mungkin anak yang kurang ajar, ya, orang tuanya jelas baik, kitanya yang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah yang harus kita kuatkan, bagaimana pendidikan di rumah menjadikan anak-anak kita tahan banting terhadap ujian-ujian syahwat. Yang ketiga adalah lemah di dalam menghadapi ujian kemarahan. Ini ada 3 indikator yang disebutkan oleh para ahli pendidikan tentang kategori anak yang lemah. Itu ditandai dengan 3, ya. 3 mental ini yang harus kita waspadai. Anak-anak yang mereka sulit, lemah di dalam menghadapi kesulitan, ya, apa-apa minta orang tuanya, apa-apa tergantung kepada orang tuanya. Ini pendidikan-pendidikan yang kita salah di dalam memberikannya, ya. Sudah SD ini masih minta ditalikan tali sepatu. Udah SMP, ya,
makannya masih harus diingatkan, bahkan sampai kuliah masih diingatkan makannya. Ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin pernah saya sampaikan apa belum, Ge? Waktu itu tahun 2010-an, ya, saya masih ingat itu saya nganter salah satu siswa itu ada lomba tingkat internasional di Bali waktu itu, Pak. Ya. Saya diceritakan oleh salah satu pembimbing karantina nasional di Jakarta, menceritakan tentang ya anak-anak binaannya. Ya. Satu kali ada seorang anak yang sedang ini lomba sudah berada di luar negeri, Pak. Sudah mau lomba, ya. Untuk sekedar memilihkan baju apa yang harus dipakai, dia telepon ibunya ke Indonesia. "Ma, saya ini hari ini harus pakai baju apa, Pak?" Ini kelasnya sudah nasional, Pak. Ya, dia sudah sedang mau lomba karena pakaiannya bebas, itu untuk menentukan pakaian saja. Anak tersebut sampai telepon, ini usia SMP, telepon ke Indonesia, ngebel ibunya, "Saya itu harus pakai baju apa ini?" Otaknya Masya Allah. Tapi mentalnya untuk sekedar memilihkan baju, telepon kepada ibunya, bisa dibayangkan. Di sisi otaknya jenius sekali, Pak. Tapi dari sisi kelemahan mentalnya, untuk sekedar memilihkan baju, masih telepon siapa? Kedua orang tua, ibunya. Saya sempat geleng-geleng. Ya itulah pendidikan kita. Ya, dileskan sana sini anaknya biar pinter, tapi ada yang lupa pendidikan dasar di rumah bagi ibunya. Ya, untuk sekedar memilih baju saja masih telepon orang tuanya. Ya. Siapa yang membuat anak tersebut lemah, maka tidak lepas dari pola didik siapa orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran memberikan solusi kepada kita, ya, agar tidak lahir keturunan yang lemah, ya, agar tidak lahir keturunan-keturunan yang mereka tidak kuat menghadapi berbagai macam kondisi kesulitan, ya. Maka Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita, panduan yang begitu jelas, yang begitu clear, ya. Di akhir ayat tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kita, falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Ya. Maka solusi ini yang pertama bagi orang tua khususnya, ya, adalah yang pertama falyattaqullah, kita hendaklah bertakwa kepada Allah, waliyaqulu qaulan sadida, dan hendaklah engkau berkata yang benar, qaulan sadid. Ya, maka saya bahasakan lebih mudah ini adalah komunikasi yang efektif. Bagaimana membangun komunikasi yang baik antara ayah dan ibu, ibu dan ayah, antara ibu dan anak-anak dengan orang tua. Ini menjadi PR besar kita hari ini, Pak. Ya, membangun komunikasi hari ini menjadi tantangan yang besar. Saya ikuti beberapa seminar, ya, ini menjadi problem hari ini. Komunikasi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, ya, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim, maka jawabannya falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Yang pertama yang menjadi faktor, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak generasi yang hebat, generasi yang kuat, anak-anak yang soleh dan solehah, maka tidak lepas dari faktor utama adalah ketakwaan dan kesalihan orang tua. Jadi kalau kita berpikir, ya, anak saya biar rajin ke masjid, sementara orang tuanya masih santai di rumah, itu jangan berharap. Ya. Anak yang tahu masjid, anak yang sering sholat di masjid, tapi orang tuanya jarang ke masjid. Rasanya itu sulit. Seorang ibu menginginkan anaknya yang salihah, dari kecil sudah menutup aurat, sementara orang tuanya masih bebas keluyuran tanpa menutup aurat, maka jangan berharap banyak. Ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Seperti mana di dalam Al-Quran sering kita berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya, kita meminta kepada Allah keturunan-keturunan yang saleh. Ya. Lalu di dalam surat Al-Imran yang diucapkan oleh Nabi Zakaria juga sama. Ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Maha mendengar. Ini adalah doa para nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Faktor utama yang menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang baik, itu adalah tidak lepas dari faktor orang tua. Ya. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebelum kita memelihara anak-anak kita, ya, sebelum kita nasihati anak kita, sebelum kita memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita, maka qu anfusakum, jagalah diri kalian dulu. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita, maka yang pertama yang harus kita jaga adalah diri kita dulu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita dapati di dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini surat yang sering kita baca. Di dalam surat Al-Kahfi disebutkan peristiwa Nabi Musa alaihissalam ketika berdialog dengan siapa? Dengan Khidir, ya, alaihissalam. Ya. Ketika itu Nabi Musa meminta, ketika lewat satu perkampungan, dia mendapati ada dinding rumah yang sudah mau roboh. Ya. Mereka dalam keadaan kondisi lapar, ya. Maka Musa berkata, kita perbaiki dinding ini. Ya, mungkin nanti setelah kita perbaiki kita bisa minta jatah makan gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika begitu dibangun, Khidir pun meninggalkan tempat tersebut. Sampai akhirnya Nabi Musa berkata, ya ketika akhirnya waktu perpisahan itu datang, ya. Ketika itu Nabi Khidir alaihissalam dia berkata tentang kenapa dia membetulkan tembok dinding yang sudah mau roboh. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Ya. Sedang ayah adalah orang yang soleh. Wa kana abuhuma, dan kedua orang tuanya adalah kedua orang tua yang soleh. Bapak ibunya adalah bapak ibu yang soleh dan soleh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga harta, ya, peninggalan orang tua yang soleh tersebut, ya, itu menunjukkan karena kesolehan kedua orang tuanya. Lebih dijelaskan lagi di dalam Jami' al-Hikam, Imam Al-Qurtubi dia menafsirkan tentang ayat ini. Beliau berkata, fa fihi ma yadullu ala anna Allah ta'ala yahfadzus shaliha fi nafsihi wa fi waladihi wa in ba'idu anhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menjaga kesalihan seseorang dengan menjaga kesalihan anak keturunannya meskipun jauh darinya. Bahkan disebutkan wa qadru ya anallahu taala yahfadzu as-shaliha fi sab'atin min dzurriyyatihi. Masya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaga kesalihan sampai pada generasi ke-7. Jadi kalau ada mbah buyut yang soleh dan solehah, maka Allah itu akan menjaga keturunan tersebut sampai keturunan yang ke-7. Kalau ada yang lahir hari ini, Masya Allah, anak yang soleh dan solehah, itu bukan hanya murni lahir dari pendidikan kita.
Bukan hanya murni dari hasil kita, bukan. Barangkali itu ada apa? Ada gen dari mbah buyut kita yang soleh dan soleh. Kalau sampai hari ini Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita, bisa jadi karena doa orang-orang soleh dari siapa? Dari mbah buyut kita. Karena orang soleh itu, ya, orang yang soleh itu akan Allah jaga keturunannya, bahkan sampai keturunan yang ketujuh. Seperti mana di dalam ayat tadi disebutkan, wa kana abuhuma soleh. Bisa jadi di dalam tafsir yang lain itu adalah mbah buyut yang keturunan tadi yang ketujuh. Apa? Setelah buyut apa Pak? Oh, canggah. Setelah canggah, wareng. Setelah wareng, siwur apa? Uduk-uduk siwur sampai, masya Allah. Bisa jadi dari uduk-uduk siwur itu yang soleh lahir kepada kita. Ini karena kesolehan orang tua. Ya. Jadi kalau kita hari ini berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleh, menjadi orang tua yang baik, bukan hanya untuk anak kita yang ada sekarang, tapi untuk anak keturunan cucu-cucu kita sampai keturunan yang ketujuh dari kesolehan kita. Ya. Maka disebutkan, ya, bahkan Sa'id bin Al-Musayyib, dia pemimpin para generasi tabi'in, berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlika waja'an ahfadha fika. Sesungguhnya aku tambahkan jumlah rakaat salat sunnah yang aku kerjakan demi dirimu, agar dirimu terjaga karena sebab kebaikan yang aku lakukan. Masya Allah. Ya. Jadi dari salat tahajud kita, qabliyah, ba'diyah kita, salat sunnah itu boleh Pak kita niatkan. Selain niat lillahi ta'ala, ada tujuan ingin dari kebaikan-kebaikan ini bermanfaat untuk siapa? Untuk anak keturunan kita. Ya. Seorang Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan, la azidanna fi sholati min ajlik. Aku tambahkan jumlah rakaatku di dalam salatku untukmu wahai anakku. Itu dia omongkan, dia ucapkan di depan anaknya. Ya, disaksikan oleh anaknya, aku nambah salat ini karenamu. Ya. Semoga Allah menjaga atas kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, menjagamu dan keturunan. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peran orang tua menjadi orang tua yang soleh merupakan faktor yang utama dan pondasi yang utama. Bukan gelar, bukan harta, bukan jabatan, Mbak, yang akan menjadikan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh dijaga oleh Allah, melainkan kesalihan kita. Harta bisa jadi habis, jabatan ada waktunya, tetapi kesalihan yang kita wariskan, ya, kepada anak-anak kita, itulah warisan yang akan senantiasa Allah jaga. Bahkan tidak hanya menjaga anak kita, bahkan anak-anak dari anak kita. Itu adalah kesalehan orang tua. Maka Allah sebutkan falyattaqullah, ya, solusi yang pertama adalah kita berusaha menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Cirinya apa? Ya, rajin ke masjid, sholat berjamaah di tepat waktu. Ya. Dia mencontohkan di depan anaknya kebaikan-kebaikan yang bisa dia perbuat walaupun sesederhana mungkin. Mencontohkan dari ucapan, perbuatan di depan anak, ya. Ketika dia berbuat baik ditunjukkan kepada anak, ya. Berusaha untuk menjadi orang tua yang soleh dan soleh. Ada yang menarik dari ucapan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Dia berkata, inni la'asillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi himari wa khadimi wa mraati wa fa'ri baiti. Ini orang soleh itu Masya Allah, peka. Orang soleh itu punya kepekaan yang luar biasa. Dia berkata, inni la'asillah, sungguh aku benar-benar bermaksiat kepada Allah. Artinya ketika aku bermaksiat kepada Allah, lalu akibatnya bisa aku rasakan. Yang pertama, perubahan perilaku keledai tungganganku, Pak. Kalau panjenengan mau berangkat tiba-tiba motornya mogok,
Kalau orang soleh langsung ingatnya dosa. Mau berangkat ke ujung, padahal sudah dipanasin. Ya, ujung-ujung mogok atau di tengah jalan kena paku mungkin nggak bisa berjalan. Kalau orang soleh yang pertama dia ingat apa, Pak? Dosa. Karena ulama ini sampai perubahan hewan tunggangan dia tahu. Ketika dia berbuat dosa kepada Allah, dia tahu dari perilaku hewan tunggangannya. Masya Allah. Berakibat pula kepada pembantuku, istriku. Berarti ya anak-anak yang di rumah. Ketika ada perubahan-perubahan yang buruk dari anak-anak kita, Pak, pertama kali yang harus kita koreksi bukan anak kita, bukan istri kita. Siapa yang harus kita koreksi? Pertama koreksi diri kita. Saya pernah dengar satu ceramah, ya. Ceramah online, ada seorang ojol telepon ke ustadz yang ceramah. Setelah ustadz tersebut menjelaskan tentang harta halal dan haram dan akibatnya, dia berkata, "Ustadz, saya pernah merasakan suatu saat saya itu ditawari satu aplikasi," katanya. Ketika dipasang di handphonenya, aplikasi itu bisa menutup orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga dengan aplikasi tersebut dia mendapatkan order lebih sering daripada ojol yang lainnya. Walau alam mungkin ada aplikasi semacam itu. Intinya dia beli aplikasi tersebut sehingga ketika dia gunakan, orderan dia lebih banyak. Kata-katanya bisa menutup, karena mungkin canggih sekarang itu ya, bisa nutup orderan orang lain. Dia mengatakan harta saya bertambah banyak, penghasilan saya bertambah banyak. Tetapi yang pertama saya rasakan lebih sering perang dengan istrinya. Walaupun dengan bertambahnya duit yang disetorkan ke istrinya, tapi ternyata istrinya lebih banyak. Ya, di rumah itu lebih sering ya bertengkar. Dan dia punya anak katanya di pondok, dia mengeluhkan tentang hafalannya. Ya, maka guru Ustaz tersebut mengatakan, ya barangkali Pak, itu dengan aplikasi yang jenengan pasang itu menutup rezeki orang lain. Dia bertaubat kepada Allah dan dia tutup aplikasi tersebut, Masya Allah. Dia merasakan ketenangan kembali. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi perubahan-perubahan itu terjadi. Kenapa? Karena apa? Karena orang tua. Bahkan dia berkata, dan munculnya tikus-tikus yang ada di rumahku itu karena maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ini saking sensitifnya orang soleh itu, ya, dia bisa merasakan ya munculnya tikus, perubahan perilaku itu karena apa? Karena perbuatan dosa. Maka apabila jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan keturunan yang baik, anak-anak yang soleh, kita berusaha ya menjadi orang tua yang soleh. Salah satunya kita berusaha menjauhi segala dosa dan maksiat, keharaman. Dari apa? Mungkin dari makanan, dari apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Itulah penghalang-penghalang dari apa? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang disebutkan yang pertama, faktor utama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada waktu, Pak? Kenapa? Cukup nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kalau ada waktu insyaallah kita akan lanjutkan faktor yang kedua tentang komunikasi. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan wal yaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Bagaimana pengaruhnya di dalam mendidik? Bagaimana pengaruhnya ucapan yang baik terhadap anak-anak? Bagaimana pengaruhnya ucapan yang buruk terhadap anak? Insyaallah akan kita bahas ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan yang akan datang. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian jemaah kajian kita pagi ini ya, terkait bagaimana
insya Allah materi parenting selanjutnya